Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk beribadah pada suatu bulan yang sangat mulia, pada suatu bulan yang sangat diagungkan, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada manusia. Bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan maghfirahnya kepada manusia. Bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan surga, pembebasan dari api neraka kepada orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya puasa Ramadan hanyalah ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku sekalian, dalam bulan yang mulia ini, bulan di mana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaqarrub ilallah, untuk semakin dekat kepada Allah, untuk semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pada bulan ini kita sebagai seorang muslim jangan sampai melalaikan kesempatan yang berharga ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak tilawatul Quran, dengan memperbanyak qiyamul lail, dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga target dari Ramadan akan bisa dicapai oleh orang-orang yang beriman, yaitu targetnya adalah menjadi insan yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Tattaqun di sini adalah di mana orang beriman itu menjadi orang yang bertakwa, senantiasa taat kepada Allah, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi pada bulan-bulan selain bulan Ramadan, 11 bulan yang lainnya di luar bulan Ramadan. Sehingga ketakwaan berkesinambungan ini menjadikan bekal bagi dirinya untuk senantiasa memberikan manfaat, untuk senantiasa menebarkan manfaat kepada alam ini. Sungguh indah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan dan memfasilitasi bagi kita orang-orang beriman melalui bulan ini, yaitu dengan ibadah, dengan semangat beribadah yang semakin kuat pada bulan ini, di mana Allah juga menjamin bahwa Ia membelenggu syaitan-syaitan yang berusaha untuk menggoda manusia. Yang dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa syaitan-syaitan itu dibelenggu pada bulan Ramadan, di mana dengan ini manusia semakin diberi kesempatan yang lebih luas, yang lebih lebar untuk beramal saleh, untuk membekali dirinya dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat salah satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Anfal, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu
zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya, kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman itu adalah idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu bergetar karena takut kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini dapat kita ambil beberapa poin. Bahwa yang pertama adalah seorang yang beriman itu senantiasa tumbuh perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa menjadikan dirinya dalam kondisi apapun menjadi orang-orang yang merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirinya. Sehingga ketakutan itu, ketakwaan itu senantiasa ada dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi bagaimanapun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Semakin dibacakan ayat-ayat Allah, maka semakin bertambah imannya. Ayat-ayat Qur'aniyah, semakin dia membaca Al-Quran, semakin banyak mendengarkan bacaan Al-Quran, semakin dia banyak membaca Al-Quran, maka semakin imannya akan bertambah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan ayat-ayatnya berupa ayat-ayat kauniyah, misalkan bencana, seperti yang kita rasakan saat ini, Allah menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya dengan virus ini, COVID-19. Orang-orang yang beriman itu menyikapinya adalah dengan cara semakin taat, semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menunjukkan ayat-ayatnya, Allah menunjukkan keagungannya, Allah menunjukkan kebesarannya, sehingga manusia itu tidak apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu tidak memiliki apa-apa, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu-satunya jalan adalah menghadapi situasi saat ini adalah dengan kembali kepada Allah. Dan juga jangan lupa berikhtiar dengan menjaga kesehatan dan imunitas diri kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah orang-orang yang beriman itu senantiasa bertawakal. Allah menimpakan COVID-19 ini, virus ini, menguji manusia, memberikan ujian kepada manusia dengan virus ini. Kemudian manusia merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia berusaha, berharap, berdoa kepada Allah, dan berusaha berikhtiar, kemudian dia semuanya, orang yang beriman itu mengembalikan semuanya hanya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah lah mereka itu bertawakal.
Sehingga patutlah kiranya kita menyerahkan sesuatu semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara-saudara sekalian, sekelumit renungan dari ayat surah Al-Anfal, ayat yang kedua, yang mudah-mudahan dapat memberikan ibrah bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Mudah-mudahan Allah menolong dan memberikan bimbingan agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.